Suparno, Pak Nasrul, dan sebagainya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik. Oke, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, baik menginjak acara selanjutnya, sambutan dari Ketua Umum FKDT yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Lukman Hakim, MSI, waktu dan tempat dipersilahkan. Halo, Pip. Izin unmute, Ketum. Jangan, Pak Ketum nyuwun di unmute dulu, Ketum. Di unmute. Ketum nyuwun di unmute dulu. Pak Ketum mohon di unmute dulu. Sampun, Ininya, sudah, moga-moga. Sampun, moga. Dari tadi nggak bisa. Sampun, Ketum, moga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Amin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati sahabat saya, kolega saya, Dirjen Pendis, Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Rahmat, MAG, mudah-mudahan selalu sehat, panjang umur, dan tambah sukses, barokah, amin. Amin. Yang saya hormati segenap jajaran pengurus DPP FKDT, Sekjen, para waketum, dan seluruhnya yang saya cintai dan saya banggakan, para ketua DPP FKDT seluruh Indonesia, para ketua DPC FKDT seluruh Indonesia, para ketua DPAC dan segenap Ustadz-Ustadzah Madrasah Diniyah Ta'miliyah yang saya cintai dan saya banggakan. Teriring puji tahmid kepada Allah Rabbul Jalil yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya pada kita, sehingga pada malam hari ini, malam tanggal 14 April 2024, kita bisa bersilaturahim melalui Zoom meeting dalam rangka mujahadah Al-Asma'ul Husna untuk mendoakan hari lahir Forum Komunikasi Diniyah Ta'miliyah yang ke-12. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat dan barokah bagi kita sekalian, dan mudah-mudahan FKDT makin maju, makin jaya, makin memberikan kemanfaatan bagi Madrasah Diniyah Ta'miliyah, bagi nusa dan bangsa. Amin. Amin. Salam tetap tersurah limpahkan pada beliau junjungan dan rahmat sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan umat manusia minadz dzulumati ilan nur. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang beruntung, orang-orang yang akan dapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pak Dirjen Pendis, Prof. Abu, dan segenap jamaah Zumiyah yang saya hormati. Alhamdulillah, pada saat sekarang ini kita memperingati Harlah FKDT yang ke-12. Saya selalu menyampaikan di berbagai forum bahwa usia FKDT memang masih belia. Kalau ukuran manusia, ukuran anak-anak kelas 12 tahun ya berarti kelas 6 SD. Tentu di usia yang sangat muda ini banyak sekali problem, banyak sekali masalah, banyak sekali kekurangan yang menghampiri dan mengiringi langkah perjuangan Forum Komunikasi Diniyah Ta'miliyah. Walaupun usia kita masih belia, walaupun usia kita masih muda,
Tapi kalau kita bersatu, kita solid, insya Allah apapun yang kita inginkan bisa kita raih. Syaratnya adalah solid dan bersatu. Soliditas ini menjadi kata kunci organisasi yang baru berkembang. Soliditas ini menjadi sesuatu yang teramat penting bagi FKDT dalam melangkah, dalam memperjuangkan madrasah diniyah ta'miliyah. Kita tahu bahwa belum sepenuhnya masyarakat di Indonesia memahami, menyadari akan pentingnya kehadiran madrasah diniyah ta'miliyah. Baru sebagian masyarakat komunitas santri yang memahami urgensitas betapa pentingnya madrasah diniyah ta'miliyah itu dalam akselerasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa lambat laun masyarakat kita akan sadar di tengah-tengah pergolakan, di tengah-tengah kemajuan media sosial yang tentu akan mempengaruhi akhlak anak-anak, akhlak masyarakat Indonesia, maka hadirnya madrasah diniyah ta'miliyah itu menjadi solusi terbaik untuk mengawal akhlakul karimah komunitas bangsa di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan pemerintah juga semakin hari semakin memberikan apresiasi yang nyata bagi kehadiran madrasah diniyah ta'miliyah. Saya melihat saat sekarang ini perkembangan respon dari masyarakat dan juga pemerintah khususnya di daerah ini terhadap kehadiran Madin, terhadap kehadiran MDT ini luar biasa. Terbukti dengan semakin banyaknya kehadiran Perda Diniyah. Terbukti semakin banyaknya pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten maupun kota yang memberikan apresiasi berupa insentif bagi perjuangan para ustadz ustadzah madrasah diniyah ta'miliyah. Tentu apresiasi ini sekecil apapun harus kita apresiasi, harus kita syukuri. Itu sebagai bagian dari bentuk apresiasi pemerintah kepada perjuangan para ustadz dan ustadzah ketika mengawal akhlak anak-anak santri madrasah diniyah ta'miliyah. Perlu saya sampaikan kepada Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Rahmat bahwa insya Allah tanggal 6 Juli yang akan datang kita akan melaksanakan puncak resepsi harlah FKDT yang ke-12 di Kota Malang. Berbagai persiapan insya Allah panitia sudah mulai bekerja dan saya yakin dengan supportnya Pak Dirjen, dengan supportnya Gus Menteri Agama, kebetulan kemarin ketika saya sowan dalam rangka Lebaran Idul Fitri, saya sudah sampaikan dan beliau memberikan apresiasi dan siap untuk tidak sekedar hadir tapi memberikan bantuan untuk kegiatan yang dimaksud. Dan mudah-mudahan niat baik Gus Menteri Agama benar-benar tidak ada kendala dan kita doakan Gus Menak sehat, panjang umur, sukses memimpin Kementerian Agama tidak saat sekarang tapi berlanjut di kabinet berikutnya, kabinet Indonesia Maju berkelanjutan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto. Mudah-mudahan Gus Menteri Agama semakin memberikan perhatian kepada FKDT, semakin memberikan perhatian pada madrasah diniyah ta'miliyah agar ustadz ustadzah spiritnya, semangatnya makin menyala. Saya sadar, saya paham betul bahwa ustadz ustadzah madrasah diniyah ta'miliyah ini jiwa ikhlasnya luar biasa, tak tertandingi. Dan saya yakin Profesor Abu Rahmat pun tahu karena Pak Dirjen ini, Profesor Abu Rahmat juga alumni Ustadz Madrasah Diniyah Ta'miliyah. Jadi beliau pernah menjadi
Ustadz Madrasah Diniyah Ta'miliyah. Ini luar biasa, tentu beliau paham betul problem dan masalah yang dihadapi oleh para ustadz-ustadzah di seluruh Indonesia. Kita senang sekali menyambut gembira dengan terus memberikan doa restu, dan mudah-mudahan Profesor Abu Rahmat ini tidak sekedar menjadi pelaksana tugas PLT Dirjen, tapi sebentar lagi, tidak lama lagi akan menjadi Dirjen definitif. Amin Allahumma. Amin. Saya yakin beliau ini paham terkait kondisi Madin, terkait kondisi MDT, sehingga nanti beliau akan memberikan solusi terbaik bagaimana mengharmonisasikan ustadz-ustadzah Madrasah Diniyah Ta'miliyah ini agar sinerginya semakin nampak, sinerginya semakin jelas, dan ini akan memberikan kemanfaatan nyata bagi masyarakat dimanapun berada. Dan perlu saya sampaikan bahwa saya sudah menginstruksikan kepada seluruh DPW FKDT, seluruh DPC FKDT, dan seterusnya ke DPAC sampai ke Kepala Madin, agar menyambut Harlah FKDT ini memberikan melaksanakan kegiatan apapun sesuai dengan kemampuannya di level masing-masing, baik itu mujahadah, istighosa maupun yang lain. Saya berharap nanti tentu dengan support Profesor Abu Rahmat di Bank Syariah Mandiri, mudah-mudahan kita juga bisa melaksanakan rangkaian kegiatan Harlah, puncak Harlah itu di Malang nanti bisa sekaligus akan ada MOU antara FKDT dengan BSI terkait dengan kartu tanda anggota Ustadzah Madrasah Diniyah Ta'miliyah di seluruh Indonesia. Saya yakin nanti kerjasama ini akan menguntungkan baik bagi FKDT maupun bagi BSI, dengan syarat ke depan saya berharap seluruh Madrasah Diniyah Ta'miliyah nabung atau rekeningnya cukup pakai rekening BSI, agar nanti ada supporting secara maksimal dari BSI kepada organisasi kita, kepada FKDT dari pusat sampai ke daerah. Dan saya yakin di daerah sudah banyak melakukan itu, tinggal bagaimana nanti dikoordinasikan oleh organisasi agar nanti bisa bersinergi nyata dengan BSI. Terima kasih kepada Prof. Abu yang sudi di tengah-tengah kesibukannya di bulan Syawal ini menyempatkan hadir dan memberikan arahan sambutan pada saat mujahadah malam ini. Sekali lagi kita doakan mudah-mudahan Prof. Abu sehat, panjang umur, tambah sukses, barokah, dan makin memberikan kemanfaatan nyata bagi FKDT dan juga bagi Madrasah Diniyah Ta'miliyah. Mumpung masih di awal, mengakhiri sambutan saya selaku Ketua Umum, apabila banyak kesalahan selama memimpin dhahiran wa batinan, mohon dibukakan pintu maaf. Selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas arahannya Pak Ketua Umum, Bapak Kiai Haji Lukman Hakim MSI. Semoga arahannya bisa memberikan atau menjadikan pelucut bagi kita semuanya untuk terus semangat berorganisasi di forum komunikasi Diniyah Ta'miliyah. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, menginjak acara selanjutnya, mari kita dengarkan bersama
arahan dari yang terhormat PLT Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Pak Profesor Dr. Abdul Rahmat. Namun demikian sebelumnya dilaporkan Pak Abdul Rahmat bahwa Ibu peserta yang hadir di Zoomiyah, jam majelis Zoomiyah pada kali ini itu peserta dari Jakarta, hampir seluruh provinsi di Indonesia, ya 90% ada di semuanya, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Banten, Lampung, Riau, Aceh, dan sebagainya bisa hadir dan mudah-mudahan bisa mendengarkan arahan dari Bapak. Untuk mempersingkat waktu, baik kita berikan waktu pada yang terhormat Bapak Profesor Abdul Rahmat, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Umum FKADT, Pak Sekjen beserta seluruh jajaran pengurus pusat, Bapak dan Ibu Ketua FKADT Provinsi dan Kabupaten Kota, serta seluruh hadirin hadirat yang berbahagia. Bersyukur alhamdulillah pada malam hari ini suasana masih suasana lebaran, kita bisa bertemu dalam rangka untuk mujahadah menjelang peringatan hari lahir FKADT yang ke-12. Semoga FKADT semakin banyak memberikan manfaat bagi umat, bagi santri, bagi para pengelola madrasah diniyah, dan tentu dengan segala keterbatasan saya rasa kita semua harus bersatu padu untuk melaksanakan bakti kita kepada bangsa dan negara, khususnya yang berkaitan dengan pendidikan diniyah yang menjadi konsen kita. Sebelumnya izinkan kami juga menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqabbal ya karim. Ja'alanallahu ayyakum minal aidin wal faizin kullu am wa antum bi khair. Mohon maaf atas seluruh kekhilafan, kesalahan yang pernah kami lakukan kepada Bapak dan Ibu seluruhnya, dan semoga hari ini kita lebur, kita hapus semua kesalahan kita dengan niat baik untuk memperbaiki kehidupan yang akan datang. Pak Ketua Umum dan Bapak Ibu yang kami hormati, saya termasuk orang yang paling sering menghadiri kegiatan-kegiatan FKADT yang ditugaskan oleh Menteri Agama. Paling tidak setiap tahun saya hadir di kegiatannya FKADT, dan betul saya merasakan denyut dinamikanya FKADT ya. Saya rasa beda saya dengan Pak Ketua Umum. Kalau Pak Ketua Umum kan ya ini apa namanya, ada janji-janjinya. Kalau saya nggak berani janji. Lebih baik apa yang bisa kita lakukan bersama. Dan dengan segala keterbatasan, saya mohon dengan hormat seluruh aktivis FKADT itu betul-betul memanfaatkan seluruh modal sosial dan modal jaringan yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu semua di semua tingkatan, dari daerah, kabupaten, kota, sampai provinsi dan pusat ya, untuk terus berkomunikasi dan menjalin relasi yang baik dengan seluruh kekuatan yang ada itu,
untuk tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua Umum itu bersatu padu, solid ya, maju bersama untuk mengembangkan madrasah diniyah. Bapak Ibu yang saya hormati, madrasah diniyah itu memang lahir ya jauh sebelum Undang-Undang Pesantren, Undang-Undang nomor berapa 18 tahun 2019 itu, jauh sebelum itu. Madrasah diniyah itu sudah ada dan saya termasuk alumni ya, baik alumni dalam pengertian sebagai santri, sebagai siswa, maupun tadi alumni dalam pengertian saya juga pernah menjadi bagian dari ustadz yang ikut berkhidmah di madrasah diniyah. Waktu itu sebutannya madrasah diniyah awaliyah, madrasah diniyah yang masih awal-awal gitu. Nah, saya rasa kontribusinya sangat luar biasa besar ya. Dulu kita belum mengenal Taman Pendidikan Al-Quran, TPG atau TPA. Dulu yang ada itu memang madrasah diniyah yang mengajarkan anak-anak bisa mengeja alif ba ta sampai kemudian bisa membaca Al-Quran, hafalan-hafalan surat pendek sampai kemudian doa-doa dan sholat itu ya semua waktu itu memang ustadz-ustadz yang ada di madrasah diniyah itu. Sebelum kemudian gelombang Taman Pendidikan Al-Quran kan. Taman Pendidikan Al-Quran itu kan harus kita akui tumbuh di kota-kota waktu itu. Di Jogja, di Semarang itu rata-rata di kota lah ya. Tapi sebelumnya madrasah diniyah itu ya tumbuh di desa-desa. Karena itu sampai sekarang ya, sampai sekarang taruhlah misalnya di daerah saya misalnya di Jepara itu. Sangat kampung ya, sangat desa itu. Itu tidak ditemukan, Pak, yang disebut dengan Taman Pendidikan Al-Quran itu tidak ditemukan. Yang ada itu madrasah sore, ya, madrasah diniyah itu ya. Yang yang ya memang betul waktu itu ya memang dari awal betul kita ini diajari gitu ya. Misalnya akidahnya pakai kitab yang Aqidatul Awam yang terus tajwidnya pakai Sifaul Jinan atau Sifaul Jinan ya dan seterusnya itu memang waktu itu betul-betul merupakan pelajaran-pelajaran kitab-kitab yang dikaji di madrasah diniyah. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, rasa-rasanya memang kementerian atau pemerintah secara umum ya belum atau tidak secara serius ya memikirkan bagaimana madrasah diniyah itu betul-betul bisa memberikan kontribusi yang besar bagi masyarakat dan memang terbukti selama ini madrasah ini sudah memberikan khidmah yang luar biasa. Ya begini ini situasinya, Mas Ketua Umum ya, Pak Kiai Lukman Hakim ya. Paling-paling ya soal fasilitasi dan beberapa kegiatan yang barangkali juga Mas Ketua Umum juga tahu sendiri ikut terlibat di situ. Nah, oleh karena itu dengan segala keterbatasan tadi yang saya sampaikan, Bapak Ibu tidak boleh patah semangat ya. Bapak Ibu sangat dibutuhkan oleh masyarakat, kontribusinya ditunggu, manfaatnya luar biasa dan yang paling pasti adalah apa saja yang telah ditanamkan oleh Bapak Ibu kepada anak-anak, kepada santri-santri itu betul-betul membekas dan menjadi amal yang tidak terputus ya bagi anak-anak kita yang ya kalau dia sudah bisa baca Quran, kalau dia sudah bisa sholat dengan benar, saya kira itu bagian dari amal soleh Bapak dan Ibu semua gitu. Nah, ini yang harus kita jaga dengan harapan
Bapak dan Ibu akan mendapatkan support entah material, entah imaterial, saya tidak tahu, dari berbagai macam sumber min haitsu la yahsib itu, ya, yang tidak bisa diduga-duga. Karena itu memang dalam tanda kutip resiko yang baik ya, dalam tanda kutip resiko yang baik bagi orang-orang macam kita yang berkhidmah di dunia pendidikan, terutama pendidikan agama. Memang ya begitu itu, rezekinya itu tidak bisa meniru seperti rezekinya misalnya guru-guru yang sudah ASN dan seterusnya itu. Kita memang berbeda Bapak Ibu ya. Tapi saya berharap Bapak Ibu tidak pernah putus semangat ya. Jangan sampai merasa tidak ada gunanya. Apalagi kalau kemudian terus betul-betul menghentikan seluruh aktivitas pengajaran yang Bapak Ibu lakukan di masa itu, jangan sampai. Meskipun ya pemerintah dengan segala macam keterbatasan tidak mampu membantu, memfasilitasi, dan seterusnya kepada Bapak dan Ibu dan seluruh komunitas madrasah diniyah yang ada itu. Tapi meskipun demikian, Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami betul-betul berharap ya, pemerintah, Kementerian Agama betul-betul berharap bahwa dengan segala keterbatasan yang kita miliki, Bapak dan Ibu juga harus mulai sadar untuk mulai bagaimana misalnya mengembangkan tata kelola madrasah diniyah takmiliyah yang baik ya, mengembangkan misalnya metode pembelajarannya, misalnya mengikuti berbagai macam perkembangan yang ada di masyarakat terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan misalnya internet yang bisa digunakan untuk memperkaya bahan pengajaran Bapak Ibu kepada anak-anak, sampai kemudian mengikuti berbagai macam regulasi yang sudah diterbitkan oleh pemerintah semata-mata dalam rangka untuk menjaga dan melindungi tumbuh kembang anak. Saya bersyukur ya, madrasah diniyah tidak pernah ada kabar yang miring terkait dengan hal itu ya. Tapi misalnya terkait dengan bullying misalnya ya, terkait dengan kekerasan seksual misalnya. Itu kan sejauh yang saya pantau itu semoga juga tidak pernah terjadi di madrasah diniyah itu. Tapi itu bagian dari tanggung jawab Bapak dan Ibu semua untuk terus menjaga agar madrasah diniyah adalah tempat yang paling ramah ya, tempat yang paling nyaman, tempat yang paling membahagiakan untuk anak-anak kita ya. Selain mereka belajar tentang ilmu agama, dasar-dasar ilmu agama, anak-anak juga saya kira belajar bersosialisasi, belajar bertemu dengan banyak temannya, belajar diversity, keragaman, dan belajar tentang ilmu-ilmu kehidupan yang luar biasa banyak. Nah, itu yang saya yakin ya, ini membuat Bapak dan Ibu semua dengan segala keterbatasan yang kita punya tetap menjadi pendorong ya, tetap menjadi penguat, tetap menjadi pembawa energi bagi Bapak dan Ibu semua untuk terus mengabdi sesuai dengan tugas dan fungsi di madrasah diniyah takmiliyah. Nah, selaku yang diamanai di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, khususnya di Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, tentu saya tidak pernah lupa ya untuk berkontribusi bagi FKDT, baik yang ada di tingkat pusat, mungkin juga sampai ke daerah-daerah. Tentu ini tidak bisa sepenuhnya mengcover, tapi yakinlah bahwa
saya secara pribadi nanti juga tidak akan pernah lupa tentang FKDT. Itu Pak Ketua Umum ya. Meskipun saya tidak berani janji bagaimananya, tetapi kita sangat terbantu dengan kehadiran FKDT, sehingga kemudian program-program pemerintah dalam rangka untuk mengajarkan, mengedukasi, ya, pendidikan agama, khususnya agama Islam, yang selama ini telah dimainkan oleh Bapak dan Ibu semua di Madrasah Diniyah Takmiliyah itu bisa berjalan dengan baik, ya, dan saya kira semakin berkualitas. Nah, kita juga harus mulai berpikir tentang kualitas juga ya. Dampak pembelajaran yang signifikan ya bagi anak-anak kita yang usianya memang usia sekolah dasar itu. Saya kira itu Pak Ketua Umum yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi selamat hari lahir FKDT yang ke-12. Semoga makin solid, makin sukses, dan makin memberikan kontribusi yang besar bagi pendidikan untuk anak-anak di Madrasah Diniyah Takmiliyah. Dan nanti kita terus bersinergi, berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan juga kualitas pembelajaran di Madrasah Diniyah Takmiliyah. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan pada Pak Profesor Abu Rohmat atas arahannya. Semoga arahannya mampu membangkitkan semangat profesionalitas kita semuanya dalam rangka mengelola diniyah, tetapi tentunya tetap di bawah supporting Kementerian Agama Republik Indonesia. Tadi sempat disampaikan bagaimana Pak Kementerian Agama siap membantu program-programnya dalam rangka meningkatkan kualitas diniyah, madrasah diniyah di kita semuanya. Bapak dan Ibu sekalian, dengan berakhirnya paparan dari atau arahan dari Pak Profesor Abu Rahmat, selanjutnya kita doa dulu, doa yang akan disampaikan. Mohon izin siapa ketum yang akan doain? Mohon waktu. Kira-kira siapa Tum? Pak Kiai di sini nih. Mohon arahannya. Halo? Halo. Ustaz. Kresek-kresek siapa Tom? Mohon izin. Pak? Pak Kiai Baruri. Baruri, monggo. Mohon waktunya untuk mendoakan kita semuanya. Pak Kiai Baruni. Baruni, halo, monggo. Kalimantan Selatan, Pak Baruni. Mohon izin minta waktunya untuk mendoakan kita semuanya. Mana pakai Baruni nih? Tadi ada kok. Ya Kiai Nasrul, Kiai Nasrul. Kiai Nasrul. Monggo Pak Kiai Nasrul. Apa Jen? Ya, mohon doanya. Loh. Udah pegang saya Jen. Doa, mohon doa. Doa biasa. Doa biasa, doa penutup. Yang penting kan orangnya, bukan bacaannya. Orangnya kan keramat. Ya.
Iya. Yang lain ada, Jen? Udah nggak ada tawaran lagi. Masya Allah. Gimana? Mudah-mudahan di hari Harlah FKDT senantiasa terus diberikan keberkahan oleh Allah SWT. Amin. Dan senantiasa kita semuanya diberikan kesehatan, diberikan jalan yang lapang dalam berjuang untuk terus memajukan madrasah diniyah ke depannya. Ala hadiniya wa ala dan salihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li qadaya hajatina wa niyatina wa amalina wa maqsudina salina min jami' umur din wa dunya bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Salat tajidina ya fala jamil hajat. Amin. Dan jadi saya terfa'ala bi'aka ala darajat. Amin. Al-wayat jamil khairadil hayati wa ba'dal mamat. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaqna syiril hakim al haq al hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma yassir lana umurana ma'rahati fi qulubina wa abdanina wassalamatu wal afiyati fi dinina wa dunyana qadir. Allahumma yassir lana umurana ma'rahati fi qulubina wa abdanina wassalamatu wal afiyati fi dinina wa dunyana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma yassir lana umurana ma'rahati fi qulubina wa abdanina wassalamatu wal afiyati fi dinina wa dunyana innaka ala kulli syai'in qadir. Amin. أعطنا تلامذنا وذريتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل الأخلاق وأهل القرآن فلا تجعلنا وإياهم من أهل الخير. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا ولجدنا ولمشايخنا ومشايخنا المعلمين وجميع المؤمنين والمسلمين والمسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا بالإسلام اللهم اغفر لنا بالعمل الصالح. يا محول الأحوال حول حالنا يا الله حول حالنا يا الله حول حالنا يا حل. ربنا ظلمنا أنفسنا لا تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم افتح لنا اللهم افتح لنا يا أبواب علمك ونور قلوبنا بنور هدايتك. ربنا آتنا حسنة وادخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب العالمين. ربنا تقبل أسرار الفاتحة. Baik, terima kasih doanya Bapak Kiai Nasrul Marwazi. Semoga doanya mampu melangitkan apa yang kita minta. Selanjutnya Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, ada yang kita lupa ini. Saya dari tadi itu sudah ingatkan sebenarnya bahwa hari ini ulang tahun FKDT itu 14 April itu bertepatan dengan ulang tahun Ketua Umum juga. Selamat Ulang tahun Ketua Umum FKDT 14 April juga. Amin. Nah, mari kita bacakan doa, minta Fatihah. Apa saya aja langsung ini yang Fatihah Pak Ketum yang pimpin langsung ya, Langsung pimpin nyanyi Alfa Mabruk. Wabiridaillahi ta'ala wa rahmatillah wa maghfiratillah wa karamatillah wa darajatillah wa hidayatillah wa inayatillah wa taufiqillah wa ilmatillah wa ilmillah wa sakamatillah wa hifdillah wa nasrillah wa ma'rifatillah wa ma'rifatillah wa ladunillah wa barakatillah wa bisyafa'ati rasulillah wa likulli hajati ikhwani Bapak Kiai Haji Lukman Hakim MSI Yulilailahum Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iya kan aku ya kan. Recording stopped.
Nah, tergantung nanti habis ini mau siapa yang mau kirim kado atau pertemuan terakhir kita tunggu. Dipimpin nyanyi dulu, Jen. Dipimpin nyanyi Recording in Alfamart dulu, progress. Jen. Apa? Gimana Pak Nasrul? Dipimpin nyanyi ulang Pimpin nyanyi saya nggak bisa. Mabruk, Ayo, Alfa monggo. Mabruk. Ya, yang mimpin nyanyi siapa itu? Antum, Nggak bisa.